Shalom sobat-sobat muda, tak terasa kita sudah melewati 1 minggu yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Gue yakin kita semua pasti dilindungi oleh Tuhan. Gimana kalau kabar kalian? Sehat? Pasti sehat banget dong. Sebelum kita memulai ibadah Youth kita pada sore hari ini, gue mau mengajak kalian semua untuk bersatu di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sepanjang 1 minggu yang luar biasa bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kesehatan, semua berkat yang Kau berikan sepanjang 1 minggu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Berikan kami hanya fokus Tuhan Yesus yang tertuju kepada Engkau. Kau yang pimpin juga kelancaran ibadah ini dari awal sampai akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kita buat Tuhan. Kita menaikkan sembah kita sama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang benar, Dia Allah yang luar biasa buat kita. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu.
Sama-sama kita menaikkan puji ini sekali lagi dari awal, teman-teman. Kita mau katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Tak Kau biarkan sendiri, tak Kau tinggalkan sendiri. Kau Allah yang setia, Allah yang mulia. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang ada di sisimu. Mari anak muda, naikkan pujian sembahmu sama Tuhan, naikkan syukurmu sama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap sekalipun kita ninggalin Tuhan, Dia Allah yang gak pernah tinggalin kita. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tangannya selalu terbuka buat kita, menanti kita untuk kembali sama Tuhan. Ayo anak-anak muda, datang sama Tuhan hari ini. Datang sama Tuhan hari ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Shalom semuanya. Ketemu lagi nih sama gua gitu ya. Udah pandemi ini hampir setahun nih, dan tepat juga setahun. Gue sharing tapi onsite gitu ya, kangen banget gitu. Udah lama gak ketemu sama kalian. Oke. Sebelum kita memulai sharing kita pada sore malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau Engkau Tuhan yang udah kumpulkan kami Tuhan di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan gak terbatas Tuhan oleh ruang Tuhan, oleh waktu Tuhan, tapi biar Engkau Tuhan yang boleh hadir Tuhan di setiap rumah kami Tuhan. Ya Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam Tuhan di hati setiap kami Tuhan. Kau yang persiapkan Tuhan hati setiap kami Tuhan untuk mendengar Tuhan dan untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Hari ini gua dikasih tema itu adalah sebenarnya adalah pemuritan yang penuh kesabaran. Cuma gue lebih senang nyebut gini, discipleship takes time gitu. Oke. Di bulan ini kita sedang membahas tentang pemuritan atau discipleship. Di minggu pertama Kevin udah bahas tentang how to raise the next generation dengan pemuritan, yaitu keep in touch, keep praying for them, dan keep become example. Lalu di minggu kedua, Ko Ivan gue udah bahas tentang menjadi murid yang menghasilkan murid, yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu person oriented discipleship, content oriented discipleship, dan task oriented discipleship. Lalu pemuritan yang gimana sih yang bisa menghasilkan murid, yaitu pemuritan yang dijalankan dengan benar, menyenangkan, dan jujur. Dan hari ini di minggu ketiga kita mau bahas bahwa pemuritan itu bukan suatu yang gampang, bukan suatu hal yang mudah gitu, bukan suatu hal yang sepele. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa, teman-teman. Kita belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu jiwa-jiwa. Melalui apa? Melalui dengan pemuritan. Gak bisa kita mencintai jiwa-jiwa cuma gue cinta nih gitu, gue sayang nih sama generasi ini gitu, tapi cuma diem aja gitu, gak melakukan apa-apa. Gak mungkin gitu. Makanya dengan pemuritan ini gitu, kita bisa mewujudkan kasih Tuhan gitu, menyalurkan kasih Tuhan gitu buat mereka gitu. Jadi gak cuma ngomong doang gitu kan. Butuh effort lebih pasti, butuh butuh doa yang lebih juga pasti gitu kan. Yang terpenting itu adalah dalam pemuritan harus memiliki kerendahan hati, teman-teman. Bukan tentang kita terus gitu. Kadang seringkali kita hidup kayak aduh nanti nilai gue gimana nih, aduh nanti masa depan gue gimana nih, aduh keluarga gue gimana nih gitu. Semuanya tentang kita gitu. Tapi Tuhan pengen untuk buat setiap kita tuh lebih peduli sama orang lain. It's about giving love to others. Love dari siapa? Love dari Tuhan pasti. Jangan self love terus, alias jangan self ego terus gitu. Ayo memuridkan gitu kan. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut gitu, ayat yang dikasih sama gue tentang discipleship takes time ini, yaitu di Lukas 15 ayat 4-20. Gue baca ini buat teman-teman. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Oke, jadi di Lukas 15 ayat 4-20 ini Tuhan sedang Tuhan mengatakan 3 perumpamaan ini gitu
kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat Yesus makan mungkin ya di tempat orang berdosa gitu, dan orang Farisi nggak suka gitu. Makanya Tuhan bilang 3 perumpamaan ini gitu. Yang pertama yang tadi udah kita baca di ayat 4 dan 6 itu adalah perumpamaan domba yang hilang. Dari sekian banyak domba yang hilang, hanya 1 padahal yang hilang kan. Tapi gembala meninggalkan yang 99 untuk 1 domba yang hilang gitu. Maksudnya bukan menelantarkan domba-domba yang ada gitu, yang masih ada. Enggak gitu, tapi menganggap kalau semua domba itu berharga gitu. Makanya sehingga ia nggak mau kehilangan dombanya itu gitu, walaupun cuma 1 gitu kan. Maka ia sampai sebegitunya gitu nyari domba yang hilang. Oke. Perumpamaan yang kedua yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Itu tuh ada di ayat 8. Gue bacain lagi ya buat kita semuanya. Ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Oke, jadi dikatakan perumpamaan dikatakan perempuan ini kehilangan 1 dari 10 dirham yang dimilikinya gitu kan. Cuma 1 nih segitu sebenarnya kan, tapi ia sampai menyalakan pelita, sampai menyapu gitu, terus sampai pokoknya mencari-cari dengan cermat gitu, sampai dia pengen dirham itu ketemu gitu. Sebegitu berharganya perempuan itu sampai berusaha melakukan segala cara agar dapat menemukan dirham yang hilang itu. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum bahas apa sih maksudnya gitu dari perumpamaan ini gitu. Dan perumpamaan yang terakhir adalah perumpamaan kesukaan gua gitu ya. Perumpamaan anak yang hilang. Ayatnya di ayat 11 sampai 20. Mungkin kita bisa baca sendiri ya di rumah. Tapi yang seperti kita udah tahu ceritanya, kalau anak bungsu itu meminta harta warisan, terus dia pergi buat berfoya-foya gitu, buat menghabiskan uang itu di suatu negeri, ya kan? Lalu di negeri itu terjadi bencana kelaparan gitu, dia menjadi miskin, terus dia menjadi saking miskinnya gitu, dia menjadi penjaga babi, dan ya di situ dia teringat gitu, ngapain sih gue ada di sini gitu kan? Dia teringat sama bapaknya dan dia ingat untuk pulang gitu. Terus sedangkan gitu selama anaknya pergi, bapaknya tuh setia menunggu gitu kan. Dan ketika anaknya pulang, bapaknya berlari-lari menghampiri dia gitu kan, memeluk, mencium anaknya gitu. Terus mengadakan perjamuan yang besar, perjamuan makan yang besar gitu, memakaikan jubah yang paling bagus, paling indah, terus memakaikan setiap perhiasan gitu yang ada. Dan dia menerima kembali anaknya gitu. Tanda sebegitu berharganya si anak bungsu terhadap bapaknya, bagi si bapaknya. Terlepas setelah apa yang sudah anaknya lakukan, sama ya kurang ajar sih gitu kan. Tapi bapaknya justru malah senang gitu ketika anaknya pulang gitu, dan dia tetap menerimanya kembali. Jadi inti dari 3 perumpamaan ini tuh maksud Tuhan apa sih gitu, tentang domba hilang, dirham hilang, anak hilang gitu kan. Dari 3 perumpamaan tersebut, Yesus menekankan dari setiap perumpamaan tersebut gitu ya. Jadi setelah ayat 4 dan 6 gitu, Tuhan berkata kalimat ini gitu. Setelah ayat 8 juga Tuhan berkata lagi gitu. Kenapa sih gitu ditekankan, diulang-ulang, bahwa satu orang yang berdosa atau yang terhilang itu, yang bertobat akan membuat sorga bersukacita. Kebayang gak sih gitu, maksudnya mungkin kita melihat orang lain gitu kayak, aduh ini orang gak bener nih gitu kan, tanggapan kita langsung jelek gitu. Tapi di sorga justru ketika orang yang berdosa bertobat, sukacita sorga tuh nyata gitu malah. Sehingga sebegitu berharganya loh gitu jiwa-jiwa bagi Tuhan, seberharganya loh kita di mata Tuhan gitu. Jadi apa sih hubungannya gitu dengan pemuritan ya, pemuritan yang penuh kesabaran dengan 3 perumpamaan ini gitu.
kita harus punya Tuhan menganggap jiwa-jiwa itu berharga gitu, sampai melakukan segala cara gitu agar jiwa-jiwa ini nggak terhilang gitu dan boleh ketemu lagi gitu. Dan kita yang sudah membimbing nih gitu harus memiliki ini gitu, kita berusaha gitu supaya jiwa-jiwa tuh nggak ada yang terhilang gitu. Kita mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu jiwa-jiwa. Terus gitu ya, itu kan sebagai pembimbing. kebanyakan anak muda gitu ya yang udah mulai beranjak dewasa gitu, udah mulai di PA dan harusnya mulai mem-PA gitu kan. Kebanyakan anak muda ketika diminta untuk memuridkan selalu gitu rasanya belum lah Ci gitu kan, kayak aku belum pantas gitu kan, aku merasa hidup aku masih ABCD, masih melakukan ini itu, aku masih nggak benar gitu. Jujur gitu, kalau misalnya pertanyaan itu dilayangkan sama aku gitu, dilayangkan ke aku gitu, sebagai pembimbing pun kalau ditanya apakah aku siap gitu buat membimbing gitu, layakkah aku gitu buat membimbing, I said no gitu, karena aku masih melakukan kesalahan juga gitu kan, yang masih melakukan dosa gitu kan sebagai manusia gitu. Tapi yang mesti diingat itu Tuhan cari mereka yang mau. Gue ulangi ya sekali lagi, Tuhan cari mereka yang mau, bukan yang mampu, apalagi yang merasa mampu gitu. Jadi Tuhan cari yang mau dulu loh gitu, nggak peduli misalnya aduh Ci nggak pintar ngomong, Ci nggak bisa gitu ya, banyak ya merasa nggak bisa gitu. Stop gitu pikiran itu, karena Tuhan adalah cari yang mau, bukan yang mampu gitu. Ketika kita mau, Tuhan pasti memampukan kita gitu kan. Dan harus diingat sekali lagi, pemuridan itu adalah pusatnya Tuhan, bukan ke si pemurid gitu, bukan ke si koko A, ke koko B, ke cici A, cici B gitu, bukan gitu. Terus bukan juga yang dimuridkan gitu, misalnya si anaknya gitu ya dipentingin gitu, bukan, semuanya penting, tapi fokusnya yang utama adalah Tuhan. Mungkin banyak gitu semoga nggak ada di sini gitu ya, pemurid gitu, pembimbing gitu, KKPA atau komunitas tertentu gitu yang mungkin maksudnya sih baik gitu untuk jadi tempat curhat, untuk ya yuk nanti didoakan gitu kan, untuk diperhatikan gitu. That's really good gitu, itu sangat-sangat bagus. Tapi ketika hanya berhenti sampai di situ, pemuridan kehilangan esensinya teman-teman. Bahkan maksudnya gimana ya, kalau boleh jujur gitu, mungkin gitu bahkan dunia pun mampu bisa jadi tempat tempat yang menerima orang gitu secara baik gitu, bisa lebih care mungkin gitu, lebih baik dalam menerima kita gitu. Tapi jangan sampai salah gitu, makanya jangan cuma fokus sebagai tempat apa gitu. Pemuridan bukan soal itu gitu, karena sejatinya pusat utama dari pemuridan adalah Kristus, untuk semakin serupa dengan Dia gitu, bukan fokus sama masalah si anak gitu ya, misalnya si anaknya abis putus gitu, atau anaknya kenapa gitu ya, fokusnya cuma yang hal-hal kayak gitu, anaknya lagi galau gitu, bukan itu teman-teman. Terus jangan jangan sampai gitu cuma anak pemuridan itu isinya cuma merasa diterima nih gitu, merasa diperhatikan aja gitu, enggak gitu, karena pemuridan adalah Kristus gitu, harus ada pengajaran gitu di dalamnya. Dan lebih parahnya lagi gitu, dan mudah-mudahan gak ada di sini juga gitu ya, dan lebih parahnya lagi, pemuridan itu cuma buat menunjukkan diri gitu. Menunjukkan diri gimana maksudnya, ini loh gue gitu, gue bisa membimbing, gue pintar, gue tahu isi Alkitab ABCD sampai Z gitu, dari Kejadian sampai Wahyu gitu kan,
harus bangga punya banyak anak gitu. Sayang sekali gitu kalau misalnya sampai cuma dijadikan fokusnya tuh diri sendiri lagi gitu kan. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Fokusnya adalah harus Tuhan. Oke. Pemuritan itu harusnya didasari atas kerendahan hati dari mereka yang dibimbing dan mereka juga yang membimbing gitu. Harus ada masing-masing kerendahan hati gitu, bukan murid aja harus rendah hati gitu, tapi pembimbing juga harus rendah hati. Kita buka dulu ayatnya di Yesaya 50 ayat 4-5. Oke, gue bacain lagi ya buat kita semua. Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi sebagai murid Tuhan gitu, kita harus punya pendengaran gitu, mau dengaran gitu. Jangan merasa diri selalu benar gitu, karena pemuritan itu harus dengan kerendahan hati untuk mau terus diajar gitu, lebih lagi gitu. Pemuritan untuk terus belajar harus ada submission, harus ada penundukan diri gitu. Mungkin siapalah ini cici gitu, tapi kita rindu untuk belajar gitu, kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Dan lewat pemuritan ini gitu, kita percaya kita akan dibentuk lebih lagi gitu. Makanya jangan mikir kayaknya kalau sama si Cici ini mah kurang gitu, atau sama si Koko ini mah kurang gimana gitu ya. Jangan gitu, karena percaya kalau Tuhan udah tempatkan pembimbing itu gitu buat kamu, itu tuh bukan suatu kebetulan gitu. Tuhan pasti punya maksud, tujuan. Oke? Aku selalu bilang gitu sama anak-anak aku gitu kan, anak-anak bimbing aku gitu, bahwa aku membimbing bukan karena aku lebih hebat, bukan karena aku lebih pintar gitu, no. Tapi dalam pemuritan ini gitu, kita akan sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Akan ada pendewasaan iman gitu, kedewasaan rohani. Mungkin ya pasti sakit dulu gitu sebelum untuk mencapai itu semua gitu. Jadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus gitu, pasti sakit gitu. Tapi percaya kalau semuanya akan ada hasilnya gitu kan. Terus aku pun banyak belajar gitu dari anak-anak aku gitu kan. Tugas aku gitu untuk menceritakan dan mengenalkan gitu pengalaman aku bersama Kristus, menumbuhkan iman gitu, transfer spirit gitu, roh yang takut akan Tuhan gitu, roh-roh yang lemah lembut gitu. Jadi bukan asal ngajar gitu, tapi transfer iman gitu, supaya menumbuhkan iman mereka gitu kan. Jadi sehingga mereka semakin kuat gitu. Dan bukan hanya transfer informasi gitu, tapi kita melatih mereka gitu, membangun hidup mereka gitu. Jadi fokus untuk pemuritan itu untuk membangun hidup orang lain, membangun hidup orang lain gitu, bukan untuk kepentingan kita sendiri gitu, tapi supaya mereka lebih lagi dekat sama Tuhan gitu kan, semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan, supaya mereka juga mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus gitu kan. Pengalaman pribadi dengan Kristus itu nggak bisa dengar dari si ini nih gitu, merasakan ini gitu, mengalami ini gitu, nggak bisa gitu. Pengalaman dengan Kristus harus dialami secara pribadi gitu. Makanya penting untuk punya hubungan intim gitu sama Tuhan gitu.
Maka gitu, untuk pembimbing nih gitu, ayo gitu, layani generasi mudamu dengan setulus hati. Kamu gak pernah tahu seberapa dahsyat kelak Tuhan akan pakai mereka. Tabur lebih banyak waktu, tenaga, uang, mungkin air mata untuk generasi mudamu, karena kamu gak pernah tahu seberapa banyak jiwa yang akan mereka tuai nanti gitu. Jadi ayo dengan setulus hati gitu, kita memuridkan, jangan dengan beban atau dengan kesedihan gitu, dengan sebel gitu, jangan gitu, tapi dengan setulus hati. Oke. Discipleship takes time. Artinya apa? Yaitu proses gitu. Bahkan di dunia ini pun gak ada yang tanpa proses gitu kan, semuanya butuh proses gitu. Cici Koko di sini selalu bahas, ayo proses gitu, bahas ayo berproses apa segala macam gitu, sampai bosan mungkin kan, tapi memang betul gitu, semuanya ada prosesnya. Mie instan sekalipun aja gitu, yang namanya instan gitu, tetap harus buka bungkus, tetap harus nyalain kompor, tetap harus masak gitu kan, gak ada yang instan gitu. Semua butuh proses gitu. Takes time tuh dalam arti gini, bukan berarti kita diem aja. Mungkin takes time itu misalnya gitu, ketika kita mengalami masa sulit, terus ya udahlah, biar waktu yang menyembuhkan gitu kan. Terus iya betul gitu, memang akan terlewati gitu, masa senang akan terlewati, masa duka akan terlewati gitu. Nah itu memang waktu gitu. Tapi ketika kita mengalami masa sulit gitu ya, masa sulit maksudnya setelah masa sulit nih, terus takes time, terus udah membaik gitu. Terus ketika ada masalah lagi, masa takes time lagi gitu kan. Jangan sampai gitu. Tapi takes time and we do something gitu. Kita lakuin sesuatu gitu, bukan hanya diem aja gitu. Kita gitu nggak akan cuma melewati masa sulit itu gitu, tapi kita akan bangkit gitu. Kita melakukan apa? Kita mengandalkan Tuhan gitu. Jadi kita akan mendapatkan kekuatan baru. Dan ketika kita mengalami masa sulit lainnya gitu, kita udah percaya aku punya Tuhan gitu. Jadi kita nggak akan jatuh seterpuruk yang pertama gitu, karena kita punya Tuhan gitu. Makanya takes time itu akan membuat kita semakin kuat gitu, make us stronger. Dan kita akan semakin dewasa gitu. Makanya sangat penting yang namanya berproses gitu. Jangan instan. Kalau instan, bikin apapun yang instan gak akan bertahan lama gitu. Tapi ketika berproses itu akan bertahan lama. Langkah kecil pun that's a process gitu. Jadi jangan menyerah, jangan menganggap ini mah kayaknya nggak ada apa-apa nih gitu, nggak terjadi apa-apa gitu, jangan gitu. Tapi terus berproses gitu teman-teman. Pesan untuk pembimbing gitu dan calon pembimbing, ini bagus banget sih gitu, menguatkan aku juga gitu kan. Fokus untuk membangun hidupmu bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan jalan bersama Tuhan. Jadi fokus kita hanya untuk hidup untuk Tuhan gitu. Jangan menyerah gitu kan. Terus jangan berhenti untuk menanam benih dan menyiraminya dengan kasih. Meskipun seringkali kita mendapatkan penolakan gitu ya, mungkin merasa gak ada tuh apapun yang terjadi gitu, Tuhan kayaknya udah ngelakuin ini, udah sediain waktu, udah nyiapin, udah segala gitu, tapi kayaknya gak ada perubahan gitu, tetap gitu-gitu aja gitu. Jangan berhenti gitu, tetap terus tabur benih itu, tanam benih itu, sirami dengan kasih gitu. Jangan paksa gitu setiap mungkin anak-anak bimbing kita gitu untuk merespon atau bertumbuh gitu. Jangan paksa lu harusnya udah PA nih sama Cici Koko gitu, harusnya udah semakin A B C D gitu. Kak, jangan paksa mereka buat bertumbuh atau misalnya harus respon nih gitu apa segala macam. Jangan paksa mereka merespon atau bertumbuh, karena pertumbuhan itu adalah bagiannya Tuhan. Jadi kita lakukan bagian kita gitu, kita berikan yang terbaik,
kita lakukan yang terbaik gitu, dan biarkan Tuhan lakukan bagiannya gitu, yaitu pertumbuhan itu. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang benar, ketika anak kita berjumpa Tuhan, pasti akan mengubahkan hidupnya gitu. Jadi gak usah takut gitu, dan jangan merasa kayaknya percuma nih nge-PA-in gitu, tetap bandel, tetap apa gitu. Enggak, kita harus percaya ini gitu, karena perjumpaan yang benar dengan Tuhan pasti akan mengubahkan hidup seseorang. Lalu untuk anak bimbing nih, untuk anak PA gitu ya, punya mentor atau pembimbing bukan berarti kamu bisa lari dari tanggung jawab kamu atas diri kamu sendiri gitu. Jangan udahlah biarin aja si Cici gitu yang kayaknya si Cici udah gak punya waktu nih sama aku, udah aku hidup asal-asalan gitu. Gak bisa kayak gitu ya, karena dirimu adalah tanggung jawab dirimu juga gitu. Jangan cepat kecewa, jangan cepat marah. Mungkin kalau misalnya Cici PA-nya atau Koko PA-nya sibuk, ayo gitu, tagih aja, jangan takut gitu. Karena kan kita di sini sama-sama belajar gitu. Jangan sampai kayak udahlah biarin aja, kalau misalnya si Kokonya mau, ayo, kalau enggak ya sudah gitu. Jangan kayak gitu. Tapi ayo gitu, kitanya yang datang gitu. Terus jangan cepat marah gitu. Mungkin ya hidup mereka bukan tentang kamu aja gitu kan. Mungkin banyak pergumulan yang gak kamu tahu gitu. Jangan cepat marah. Terus jangan jangan disuruh-suruh terus nih, apalagi sedang online gitu kan. Lagi online kayak gini bikin ya mungkin jadi males gitu. Tapi jangan sampai disuruh-suruh ibadah gitu, disuruh-suruh doa, ayo gitu kan. Udah dirimu adalah tanggung jawab dirimu sendiri gitu kan. Ayo gitu, jadi pribadi yang lebih dewasa lagi gitu kan. Oke, kita baca dulu ya ayatnya di Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Oke, aku bacain lagi ya buat kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi walaupun kita punya pembimbing gitu yang mungkin peduli gitu sama kita, yang selalu nanyain kita gitu, udah saat teduh belum gitu, udah doa belum, udah apa belum gitu, tapi tetap gitu, itu adalah tanggung jawab kita pribadi dengan Tuhan gitu. Karena hubungan intim bersama Tuhan gak bisa diwakilin oleh siapapun gitu, karena itu kita dengan Tuhan gitu. Jangan sampai ngandelin kayak karena si Cicinya nggak PA aku jadi saat teduh aku jadi bolong gitu, apa hubungannya gitu kan. Kita tetap harus setia gitu sama Tuhan, karena Tuhan ini setia sama kita gitu kan. Oke, ibadah yang seru gitu, ibadah yang seru sekalipun gitu, yang rame, pembimbing yang peduli gitu kan, yang care banget gitu kan, sampai kadang-kadang si Cici annoying gitu kan. Jangan marah gitu ya. Terus komunitas yang sehat sekalipun gitu, jadi tidak berarti kalau kamunya gak rindu untuk bertumbuh, kamunya ogah-ogahan gitu, kayak ya udahlah datang lah ibadah gitu, doa apa gitu, tapi nggak sungguh-sungguh gitu kan, nggak rindu bertumbuh, ya akan percuma gitu. Balik lagi harus ada kerinduan dalam diri kamunya gitu.
ada pendewasaan iman, dewasa rohani ya. Lalu gitu ya, siapapun gitu yang membimbing kamu hari ini tidak akan berfungsi maksimal gitu selama kamunya enggan menyediakan ruang perubahan dalam hidupmu. Dan discipleship yang didasari kepercayaan akan menghasilkan kemandirian, sedangkan ketidakpercayaan akan menghasilkan kebergantungan gitu kan. Sebagai pembimbing jangan baper gitu kalau misalnya kita ngasih tahu apa gitu ya, tapi nggak semua advice akan dituruti gitu sama anak bimbing itu. Biarkan kita kasih ruang buat mereka buat mengambil keputusan gitu dengan konsekuensinya gitu. Apresiasi setiap prosesnya gitu, dan bersukacitalah dalam keberhasilan. Mungkin anak kita udah mulai melayani gitu kan, mulai membimbing juga gitu, kita apresiasi gitu, dan bersimpati dan dampingilah dalam kegagalannya. Pembimbing menegur dengan kasih, anak bimbing membuka diri untuk teguran dengan rendah hati. Tidak ada discipleship yang sempurna. Sediakan ruang untuk mengucapkan maaf, melepaskan pengampunan, dan kesempatan kedua. Karena ya apa ya, pemuridan itu kan semua hidup gitu, dan mungkin kita sama temen aja kadang mungkin bikin salah gitu, atau kesel dah sama dia gitu kan, apaan sih gitu ya, pokoknya adalah marah-marahan gitu pasti gitu. Tapi itu tadi gitu, sesama kita sama-sama belajar gitu untuk berproses lebih lagi di dalam Tuhan gitu ya. Pemimpin atau pembimbing itu bukan yang paling atas, tapi first among equals. Maksudnya apa? Karena kita loh gitu ya, sebagai pembimbing yang mungkin merasakan kasih Tuhan duluan, kebaikan Tuhan duluan gitu. Dan tugas kita gitu supaya setiap mereka juga merasakan kasih Tuhan gitu. Jadi bukan karena kita lebih hebat yang tadi aku bilang gitu, bukan karena kita lebih pintar, lebih berpengalaman gitu, enggak. Tapi karena kita yang pertama gitu merasakan kasih Tuhan. Ayo gitu, supaya mereka juga bisa merasakan kasih yang sama gitu. Dan juga gitu untuk anak bimbing atau calon anak bimbing dan yang mau dimuridkan gitu ya, calon yang akan dimuridkan, ayo gitu bangun yang namanya submission gitu, penundukan diri gitu. Jangan merasanya aduh cici ini mah nggak bisa inilah, nggak bisa bikin aku bertumbuh gitu, cici ini mah nggak bisa ngomong gitu, kurang pintar ngomongnya gitu. Jangan gitu karena mungkin yang orang yang nggak pintar ngomong tapi mungkin rohnya luar biasa gitu, karena percaya gitu setiap anak-anak bimbing gitu atau pembimbing itu yang udah Tuhan tempatkan itu adalah yang terbaik gitu, yang udah Tuhan sediakan gitu, bukan suatu kebetulan. Jadi ayo gitu buat sekarang yang mungkin masih struggle gitu di dalam di dalam pemuridannya gitu, discipleship-nya gitu. Ayo gitu, jangan menyerah, karena discipleship itu kan seumur hidup, dan berproses dan belajar pun seumur hidup gitu. Jadi jangan menyerah. Jadi ayo memuridkan dan ayo dimuridkan gitu. Oke, segitu aja yang bisa gue bagiin. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan, para pembimbing-Mu Tuhan tidak menjadi patah semangat Tuhan, tapi biar boleh Engkau yang taruhkan lagi Tuhan kekuatan Tuhan yang daripada Engkau
Biar hanya Engkau Tuhan yang menjadi fokus kami Tuhan, untuk setiap anak-anak juga Tuhan, anak-anak PA Tuhan. Biar Engkau yang boleh Tuhan kasih Tuhan kerendahan hati Tuhan untuk mau dibentuk, untuk mau diajar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan berproses Tuhan, belajar Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami menyerah, tapi biar Tuhan kami boleh saling menguatkan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang pimpin Tuhan setiap kehidupan pribadi Tuhan, setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, see you next time.